PSSI tuntaskan proses naturalisasi 3 pemain bintang Eropa untuk perkuat timnas di FIFA Matchday Juni. Garuda siap teror Asia. Secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai warga negara Republik Indonesia yang tercantum dalam keputusan Presiden yang telah dibacakan. Halo, nama gua Ding, gua dari Depok. Euforia kebangkitan timnas Indonesia belum juga mereda, namun gebrakan baru kembali datang dan kali ini benar-benar bikin merinding. PSSI secara resmi dikabarkan telah menuntaskan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang sebelumnya hanya jadi bahan spekulasi. Kini, semuanya sudah masuk tahap akhir, dan tinggal menunggu momen pengesahan terakhir sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah super agresif ini menjadi bukti nyata bahwa PSSI tidak ingin setengah-setengah dalam membangun kekuatan baru. Di bawah arahan pelatih visioner, John Hertman, timnas Indonesia sedang disulap menjadi kekuatan baru yang siap menantang dominasi Asia. Kabar ini juga diperkuat oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang menyebut bahwa seluruh proses administratif telah berjalan mulus dan kini hanya menunggu pengesahan final. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, ketiga pemain ini dipastikan segera sah membela Merah Putih. Yang lebih mengejutkan, ketiganya diproyeksikan langsung bergabung dalam skuad untuk FIFA Matchday Juni, artinya, waktu adaptasi akan dipercepat dan mereka siap langsung perang bersama Garuda. Inilah 3 senjata baru timnas Indonesia. 1. Tristan Gooijer, benteng masa depan Garuda. Nama Tristan Gooijer kini jadi sorotan utama. Bek muda tangguh milik PEC Zwolle ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Dengan postur ideal, tackle bersih, dan ketenangan ala bek Eropa, Gooijer diyakini akan langsung memperkuat lini belakang Indonesia yang selama ini kerap jadi sorotan. Darah Maluku yang mengalir dalam dirinya menjadi jembatan kuat menuju naturalisasi. Dan kini, ia hanya selangkah lagi menjadi tembok kokoh baru bagi Garuda. 2. Dean Zandbergen, predator baru di kotak penalti. Masalah klasik di lini depan timnas Indonesia tampaknya akan segera berakhir. Kehadiran Dean Zandbergen, striker tajam dari VVV Venlo, menjadi jawaban atas kebutuhan akan penyerang murni yang haus gol. Zandbergen dikenal memiliki finishing mematikan, positioning cerdas, dan insting gol tinggi. Ia bahkan disebut sudah sangat antusias membela Indonesia dan siap memberikan segalanya untuk Garuda. Jika langsung klik, bukan tidak mungkin ia akan jadi mesin gol baru yang ditakuti di Asia. 3. Luke Vickery, sayap kilat penuh kejutan. Satu lagi nama yang tak kalah menarik, Luke Vickery, winger eksplosif dari MacArthur FC ini membawa warna baru di lini serang Indonesia. Kecepatannya yang luar biasa, dribble tajam, serta kemampuan membuka ruang membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan cepat ala John Hertman. Menariknya, Vickery bahkan sudah menjalin komunikasi langsung dengan Hertman, menandakan bahwa ia masuk dalam rencana besar sang pelatih. Dengan hampir rampungnya proses naturalisasi ini, timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan wajah baru yang jauh lebih kompetitif. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan tambahan kualitas dari Eropa dan Australia akan menciptakan skuad yang solid, cepat, dan berbahaya di semua lini. FIFA Matchday Juni pun bukan lagi sekadar laga uji coba biasa, ini akan menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia benar-benar siap naik level, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di kancah Asia bahkan dunia. Kini, semua mata tertuju pada skuad Garuda. Dengan kekuatan baru ini, satu pesan mulai terdengar jelas, bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap, tapi calon penguasa baru yang siap mengguncang dunia. Sebagai fans Garuda, ini bukan sekadar kabar biasa, ini adalah harapan yang akhirnya mulai terlihat nyata. Kita sudah terlalu lama bermimpi melihat timnas Indonesia benar-benar disegani di level Asia. Terlalu sering kita harus puas dengan perjuangan tanpa hasil maksimal. Tapi kali ini terasa berbeda.
dengan hadirnya 3 pemain keturunan baru, ditambah sentuhan taktik berani dari John Hartman, kita seperti sedang menyusun puzzle terakhir menuju tim yang benar-benar lengkap. Bayangkan saat Piala Asia AFC nanti, ketika Merah Putih berdiri menghadapi raksasa-raksasa Asia, kita tidak lagi datang sebagai underdog yang diremehkan. Kita datang dengan kepercayaan diri, dengan kualitas, dan dengan skuad yang siap memberi kejutan besar. Dan sebagai fans, kita hanya punya satu harapan, semoga di era Hartman ini, Garuda tidak hanya terbang tinggi, tapi benar-benar menciptakan guncangan besar, membuat Asia terdiam, dan dunia mulai menoleh ke Indonesia. Karena bagi kami, saat itu terjadi, semua penantian panjang ini akhirnya akan terbayar lunas. ASEAN gempar, tanpa pemain diaspora Eropa, timnas Indonesia malah semakin mengerikan di Piala AFF. Strategi John Hartman siap bikin lawan takut duluan. Keputusan berani tengah disiapkan di tubuh timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Di saat negara lain berlomba memanggil pemain terbaiknya, justru Garuda berpotensi tampil tanpa kekuatan diaspora Eropa seperti JIZS dan nama-nama besar lainnya. Sekilas terlihat seperti kemunduran. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ini bisa menjadi langkah revolusioner yang justru membuat Indonesia semakin berbahaya. Ya, absennya pemain diaspora bukan berarti melemah, justru membuka ruang bagi lahirnya kekuatan baru berbasis pemain lokal dan Asia Tenggara yang lebih solid secara chemistry. Inilah momentum bagi John Hartman untuk membentuk identitas asli timnas Indonesia, cepat, agresif, dan tanpa kompromi. Turnamen Piala AFF 2026 sendiri akan berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Situasi ini membuat Hartman harus memutar otak. Namun dari situlah lahir potensi kejutan besar. Dengan materi pemain dari kompetisi domestik dan regional, Garuda justru bisa tampil lebih lapar dan penuh determinasi. Di posisi penjaga gawang, nama Nadeo Argawinata masih menjadi pilihan utama berkat pengalaman dan ketenangannya di bawah tekanan. Namun jangan lupakan Cahya Supriyadi, kiper muda yang siap menjadi kuda hitam dan mencuri perhatian jika diberi kesempatan tampil. Masuk ke lini belakang, kekuatan timnas Indonesia tetap terlihat solid. Duet Rizky Ridho dan Jordi Amat menjadi fondasi utama pertahanan. Keduanya dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Sementara itu, kehadiran Sandy Walsh sebagai bek ketiga memberikan keseimbangan antara kekuatan bertahan dan kontribusi dalam membangun serangan dari belakang. Yang menarik, skema 3 bek sejajar yang kemungkinan digunakan Hartman memberi fleksibilitas tinggi. Tim bisa dengan cepat berubah dari bertahan ke menyerang hanya dalam hitungan detik, sebuah gaya bermain modern yang sangat cocok untuk menghadapi dinamika sepak bola Asia Tenggara. Di sektor sayap, kecepatan akan menjadi senjata utama Garuda. Doni Tri Pamungkas di sisi kiri dan Yakob Sayuri di kanan adalah kombinasi sempurna antara stamina, kecepatan, dan determinasi. Keduanya bukan hanya bertugas membantu pertahanan, tetapi juga menjadi kunci serangan balik cepat yang mematikan. Masuk ke jantung permainan, duet Ricky Kambuaya dan Ivar Jenner menjadi pilihan paling logis. Kambuaya dikenal dengan daya jelajah luar biasa dan kemampuan duel yang kuat, sementara Jenner membawa ketenangan, distribusi bola yang rapi, dan visi bermain kelas tinggi. Kombinasi ini membuat lini tengah Indonesia tetap kompetitif meski tanpa nama seperti Tom Haye. Di lini depan, potensi ledakan benar-benar terasa. Beckham Putra Nugraha yang tengah berada dalam performa terbaik siap menjadi motor kreativitas sekaligus ancaman gol dari lini kedua. Sementara itu, Rama dan Sananta akan menjadi ujung tombak yang diharapkan mampu memaksimalkan setiap peluang di kotak penalti. Tak kalah penting, kehadiran Ezra Walian memberikan warna berbeda. Dengan kemampuan menciptakan peluang dan visi menyerang yang tajam, Ezra bisa menjadi pembeda dalam situasi-situasi krusial, baik sebagai kreator maupun penyelesai akhir. Jika dirangkai secara keseluruhan, inilah gambaran starting C yang bisa diturunkan. Prediksi starting C Timnas Indonesia, 3-4-3, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Doni Tri Pamungkas, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Yakob Sayuri, Beckham Putra, Rama dan Sananta, Ezra Walian.
Pelatih, John Hartman, namun yang paling menarik bukan sekadar susunan pemain, melainkan filosofi yang dibangun. Tanpa diaspora Eropa, Indonesia justru berpotensi tampil lebih kompak, lebih menyatu, dan lebih memahami satu sama lain. Chemistry yang kuat ini seringkali menjadi faktor penentu di turnamen seperti Piala AFF. Selain itu, tekanan terhadap tim juga bisa berkurang. Tanpa ekspektasi berlebihan, para pemain bisa tampil lebih lepas. Dan justru disitulah bahaya sesungguhnya muncul. Lawan-lawan di Asia Tenggara bisa saja meremehkan. Namun justru itulah celah yang bisa dimanfaatkan Garuda untuk menghantam balik tanpa ampun. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana John Hartman meramu strategi. Apakah ia akan mengandalkan pressing tinggi, serangan balik cepat, atau kombinasi keduanya? Yang jelas, satu pesan sudah mulai terasa. Timnas Indonesia tidak lagi bergantung pada siapa yang absen, melainkan siap membuktikan siapa yang paling siap bertarung. Piala AFF 2026 bukan sekadar turnamen regional, ini bisa menjadi panggung kebangkitan wajah baru Garuda. Dan jika skenario ini benar-benar terjadi, maka satu hal pasti. ASEAN akan gemetar, karena Indonesia tetap mengerikan, bahkan tanpa diaspora Eropa. Kini, satu fakta mengejutkan mulai terbongkar dan membuat seluruh kawasan Asia Tenggara gelisah tak menentu. Selama ini banyak yang berpikir bahwa kekuatan timnas Indonesia hanya terletak pada kehadiran bintang-bintang Eropa seperti Jay Izzes, Tom Haye, dan nama-nama besar lainnya. Hilangnya mereka berarti melemahnya sayap Garuda. Tapi itu adalah kesalahan besar yang akan membawa malapetaka bagi mereka. Justru tanpa pemain diaspora Eropa, timnas Indonesia di bawah komando jenius strategi John Hartman berpotensi berubah menjadi monster yang jauh lebih mengerikan, lebih buas, dan jauh lebih mematikan. Bayangkan skuad yang terbangun murni dari darah lokal dan pemain regional. Tidak ada lagi perbedaan gaya main, tidak ada lagi jarak komunikasi, dan tidak ada lagi waktu adaptasi yang lama, hanya ada satu visi, satu bahasa, dan satu semangat yang menyatu padu, chemistry yang sempurna yang tak bisa dibeli dengan uang. Dengan formasi tajam 3-4-3 yang dipimpin oleh ketangguhan Nadeo Argawinata di bawah Mistar, didukung tembok kokoh Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga kelincahan Sandy Walsh di belakang. Ditopang oleh daya ledak Ricky Kambuaya dan kecerdasan kelas dunia Ivar Jenner di lini tengah, serta ledakan kekuatan dari Beckham Putra, Ramadan Sananta, dan pengalaman Ezra Walian di depan, ini bukan tim pengganti atau tim B. Ini adalah mesin pembunuh yang siap menggilas siapa saja yang berani menghalangi. Hartman telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelatih yang mengandalkan materi pemain mahal. Ia adalah ahli taktik yang mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan super. Absennya bintang-bintang Eropa justru membuka panggung seluas-luasnya bagi pahlawan lokal untuk bersinar lebih terang dan membuktikan bahwa mereka juga layak diperhitungkan, bahkan lebih pantas membela negara ini. Lawan-lawan kita mungkin akan merasa lega saat melihat nama-nama besar tidak ada di daftar pemain. Mereka mungkin akan mulai tersenyum sinis, mulai meremehkan, dan berpikir ini adalah peluang emas untuk menang mudah. Tapi itulah perangkap mengerikan yang akan menelan mereka hidup-hidup. Saat mereka lengah, saat mereka berpikir Garuda sudah tidak tajam, saat mereka menurunkan kewaspadaan, saat itulah serangan kilat, pressing gila, dan mentalitas baja Indonesia akan menghantam mereka tanpa ampun. Mereka akan kewalahan menghadapi kecepatan Donitri Pamungkas dan Yakob Sayuri. Mereka akan pusing menghadapi pergerakan bebas yang tak terduga. Dan mereka akan gemetar melihat bagaimana skuad ini bertarung dengan jiwa dan raga 100%, karena ini adalah kesempatan emas mereka untuk membuktikan diri. ASEAN bersiaplah untuk gemetar hebat. Lawan-lawan bersiaplah untuk kewalahan dan ketakutan sebelum laga dimulai. Karena timnas Indonesia kini hadir dalam wujud yang lebih solid, lebih kompak, dan jauh lebih berbahaya. Kita tidak butuh alasan untuk kalah, dan kita tidak butuh izin untuk menang. Misi juara AFF tetap berjalan, bahkan kini dengan semangat yang membara 100 kali lipat. Siap atau tidak, Garuda tetap akan terbang tinggi, dan kali ini, cakarnya jauh lebih tajam. Sebagai fans Garuda, kita seperti sedang menyaksikan sebuah perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia, perubahan yang bukan hanya soal pemain, tapi soal identitas dan harga diri di atas lapangan.
Di tengah euforia dan keraguan jelang Piala AFF 2026, satu hal mulai terasa semakin jelas, tim ini tidak lagi bergantung pada siapa yang absen, tapi pada siapa yang siap berjuang habis-habisan demi lambang di dada. Sebagai pendukung setia, jujur saja awalnya kita sempat khawatir ketika nama-nama besar diaspora Eropa tidak masuk dalam skenario. Pemain seperti JIZ atau Tom Haye selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan baru Indonesia. Tapi justru disitulah titik balik cara pandang kita berubah. Karena perlahan, kita melihat bahwa kekuatan sejati timnas Indonesia bukan hanya pada individu, melainkan pada kebersamaan yang utuh. Keputusan berani dari John Hartman terasa seperti pesan tegas untuk semua, ini saatnya pemain lokal dan regional membuktikan diri. Dan sebagai fans, kita bisa merasakan aura berbeda. Tim ini bermain dengan energi yang lebih hidup, lebih ngotot, dan lebih berani mengambil risiko. Tidak ada lagi sekat gaya bermain, tidak ada lagi adaptasi yang berlarut-larut, yang ada hanyalah satu irama, satu tujuan, satu semangat, menang. Dari lini ke lini, kita melihat potensi yang tidak kalah menakutkan. Di bawah Mistar, ketenangan Nadeo memberi rasa aman. Di belakang, pertahanan tetap kokoh dan disiplin. Di tengah, ada kombinasi tenaga dan kecerdasan yang membuat permainan tetap mengalir. Dan di depan, kita melihat keberanian, kreativitas, serta naluri membunuh yang siap meledak kapan saja. Sebagai fans, hal yang paling bikin merinding bukan sekadar susunan pemain, tapi mentalitas yang mereka tunjukkan. Mereka tidak bermain sebagai pengganti siapapun, mereka bermain untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di sana. Setiap tackle, setiap sprint, setiap peluang, semuanya terasa lebih berarti. Seolah ini adalah pertaruhan hidup mati demi Garuda. Dan disinilah letak bahaya sesungguhnya bagi lawan. Ketika mereka melihat Indonesia tanpa pemain diaspora, mungkin mereka akan merasa di atas angin. Mungkin mereka akan berpikir ini kesempatan emas untuk menang mudah. Tapi justru dari sudut pandang kita sebagai fans, itu adalah kesalahan terbesar yang bisa mereka buat. Karena saat timnas Indonesia diremehkan, disitulah mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kita sudah sering melihat momen itu. Saat ekspektasi rendah, justru permainan jadi lepas. Saat tekanan berkurang, justru performa meningkat drastis. Dan sekarang, dengan racikan strategi John Hartman yang dikenal fleksibel dan agresif, skenario itu terasa sangat mungkin terulang, bahkan dalam skala yang lebih besar. Sebagai fans Garuda, kita tidak hanya berharap menang, kita ingin melihat perjuangan. Kita ingin melihat pemain-pemain ini bertarung dengan sepenuh jiwa, tanpa rasa takut, tanpa ragu. Dan dari apa yang mulai terlihat sekarang, harapan itu bukan sesuatu yang mustahil. Piala AFF kali ini bukan sekadar soal trofi, ini adalah panggung pembuktian. Pembuktian bahwa Indonesia punya kedalaman skuad, pembuktian bahwa pemain lokal bisa bersaing, dan yang paling penting, pembuktian bahwa Garuda tidak akan pernah kehilangan taringnya, siapapun yang bermain. Akhirnya, sebagai fans, kita berdiri di satu garis yang sama, mendukung tanpa syarat. Karena bagi kita, Garuda bukan soal nama di punggung, tapi soal lambang di dada. Bukan soal siapa yang datang dari Eropa, tapi siapa yang mau mati-matian di lapangan. Dan jika semangat ini terus menyala, maka satu keyakinan itu akan selalu hidup dalam diri kita. Timnas Indonesia tidak pernah benar-benar lemah. Mereka hanya sedang menunggu momen untuk mengejutkan dunia sekali lagi. Siap atau tidak, Garuda akan tetap terbang tinggi. Menurut kamu, dengan skuad lokal yang solid begini, siapa pemain yang bakal jadi bintang utama dan pembeda di Piala AFF nanti?
Selamat siang. Apa kabar?